ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang kerakyatan. Prestasi Anies Baswedan itu cuma satu. Itu cuma satu. Bener-bener cuma satu. Apa? Paling ini mengubah sound oke gas menjadi damai yang telah. Pak Jokowi ngomong tuh, semuanya harus netral. Oke, TNI netral, siap. Polri netral, siap. ASN netral, semuanya netral. Kecuali Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Kalian sadar nggak sih kalau saat ini kampanye itu bisa dilakukan dan harus dilakukan di media sosial. Beda dengan yang dulu-dulu ya, di mana harus memperbanyak banner dan ditempelkan atau ditancapkan dimanapun tempat yang boleh ditancapkan banner tersebut. Tapi sekarang kita bisa mudah banget berkampanye atau mengenalkan calon kandidat yang memang kompeten untuk menjadi presiden itu dengan cara berkampanye di sosial media. Ya seperti yang banyak teman-teman kita lakukan ya di TikTok contohnya yang sangat ramai sekali. Di sana banyak yang saling serang, banyak juga yang saling mendukung, banyak juga yang saling memberikan info-info tentang pilihannya dia. Walaupun dari sekian banyak konten kreator masih ada juga ya yang menggunakan sosial media untuk menjatuhkan lawan lainnya. Tapi it's okay lah. Yang penting tidak keluar dari pembahasan, di mana ada juga orang yang melakukan ancaman atau intimidasi. Tentu hal itu tidak baik ya, karena memang negara kita ini negara demokrasi. Semua orang berhak untuk mengungkapkan atau menyatakan pilihannya sendiri dan berhak juga untuk menilai pilihannya sendiri. Nah, membahas soal itu kemarin tuh ada ya yang sampai nangis bombay itu masif banget loh di TikTok. Entah ini ada yang endorse atau gimana, tapi secara terorganisir. Dan lucunya kenapa sih kalau kita mau bersedih-sedih harus memegang handphone? Kan lucu ini ya, nggak natural ini kan. Dan di hari berikutnya justru mereka ditampol sendiri oleh junjungannya. Nah, ini ada salah satu video juga yang cukup menarik ya. Coba kita lihat dulu videonya. Aduh. Pertahanan kita sangat rapuh dan lemah. Bukan salah Bapak. Salah, nggak tahu saya. Elit. Ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa. Langsung diem loh. Saya mengatakan, saya pertaruhkan nyawa saya untuk Pancasila NKRI. Sekarang pertanyaan saya, apa Pancasila enggak? Pancasila itu 5 silanya. Iya kan? Nanti kalau bisa, saya beli sepeda. Jangan hanya teriak-teriak. Pancasila 1, yang keras. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang kerakyatan. Ini nggak tahu ya ini video kapan, tapi gue memang pernah dengar kalau Pak Prabowo sempat lupa dengan Pancasila. Tapi ini nggak tahu nih video kapan nih ya. Ternyata ini videonya ya, baru tahu juga. Oke, kita lanjut ya. Pak Prabowo, tenang Pak Prabowo. Anak muda Indonesia sudah di sini bersama Bapak untuk menyaksikan Pak Anies dilantik jadi presiden. Salah kayak klaim gitu. Salah. Iya benar. Balikan deh ya. Pemimpin itu ngajarin tata krama, bukan cuman bisa bikin drama.
Ya gue nggak tahu ya itu tadi perkumpulan kubu mana itu, tapi yang pasti memang bener tuh. Jangan hanya cuma bikin drama. Seru. Boleh dibalas, boleh. Pantunya dibalas ya. Nah, di video yang selanjutnya ini kalian tahu Grace Natali yang dimana ada di salah satu video dia yang mengatakan intinya ada pengkhianatan juga di Pak Anies ya, yang mana dulu ditolong oleh Pak Prabowo tapi justru sekarang malah menjadi lawannya Pak Prabowo gitu. Dan padahal ya kita tahu juga ya ada Pak Sandiaga Uno di salah satu podcastnya beliau mengatakan kalau yang menarik atau menyuruh Pak Anies menjadi gubernur itu adalah Pak Sandiaga Uno, dan itu pengakuan dari Pak Sandiaga Uno sendiri loh. Dan ada juga orang yang menyematkan kata sengkuni pada Pak Anies Baswedan. Wah bener-bener nih memang harus dikasih pengertian. Coba kita lihat dulu videonya. Kenapa juga Pak Anies minta tolong dan dukungan ke orang yang hari ini Pak Anies selalu jatuhkan? Ini gue mau kasih tahu buat lo semua yang mungkin kemakan sama omongannya Cigres ini ya. Sebelum Pak Anies maju di ajang Pilgub ya beberapa tahun lalu, nih lo baca nih. Ya. Terus lo baca juga nih. Nih atasnya nih. Mana sih tangan gue? Ya itulah pokoknya. Lo pause. Gue heran aja gitu. Kenapa narasi kebencian kayak gini tuh seakan-akan ya dipertontonkan secara vulgar gitu ya. Padahal ya kalau lu mau pelajarin atau lu mau cari tahu pun ada di internet itu siapa sih yang mengusung duluan. Apakah Pak Anies duluan yang mengajukan diri kayak, halo Pak Prabowo, gue mau minta tolong dong buat gue mau naik jadi gubernur. Itu lu baca sendiri dah yang tadi. Ini makin lama gue lihat tim sono sekarang mainnya fitnah-fitnah ya. Heran dah gue mah. Saya yang mengusung Bapak. Saya yang memutuskan. Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Nah, detailnya apa yang terjadi. Tapi disitulah dalam waktu kurang dari 24 jam saya yang memutuskan. Ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Memutuskan untuk? Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Itu murni decision saya, keputusan saya. Walaupun diperkenalkan melalui tokoh-tokoh bangsa ini, tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju karena dia maunya saya yang menjadi calon gubernur. Saya pun bertanya sekarang, kenapa Anda kemudian mengambil decision itu pada saat Anda sudah mendapatkan kue itu? Karena perkembangan saat itu begitu cepat, di mana perhitungan saya yang tadinya kita akan head to head. Ya clear ya, harusnya dari sini tahu dan paham gitu siapa yang meminta untuk Pak Anies Baswedan maju menjadi gubernur Jakarta. Jadi tidak perlu dibahas dan terus dipolitisasi sehingga di situ ada kata-kata pengkhianatan atau lain-lain gitu ya. Kita dengarkan lagi nih videonya. Video ini khusus untuk fans pendukung 01 Anies Baswedan tuh si Sengkuni nih. Gue khusus nih buat video ini buat dia, buat pendukungnya dia juga. Gue mau tanya sama kalian, apa sih prestasinya Anies Baswedan selama pilpres ya? Bukan gubernur, kalau gubernur dia banyak prestasinya. Kalau ini pilpres, gue ngomongin pilpres ya. Setelah pilpres, prestasi dia tuh apa sih? Gak ada, kosong dia gak punya prestasi. Apa desak Anies? Desak Anies memang harusnya begitu kampanye, nggak ada. Memang kampanye memang seperti itu bukan prestasi ya. Selain itu, kalau mau disebutin paling selama pilpres ini prestasi Anies Baswedan itu cuma satu, bener-bener cuma satu. Apa? Paling ini mengubah sound oke gas menjadi damai yang telah lama gua. Lah, dia mah nyendiri yang ono ini. Oke, next ya. Banyak banget di kolom komen aku yang bilang aku ini pendukung Sengkuni. Jadi siapa sih Sengkuni dalam kisah Mahabharata? Sengkuni itu adalah paman dari Kurawa, pamannya Duryudana yang rela melakukan apapun supaya Duryudana itu menjadi raja gitu. Cara apapun, cara yang kotor, memecah belah, licik dan keji supaya keponakannya ini sampai ke kursi kekuasaan. Jadi siapa yang pendukung Sengkuni? Kok gue jadi berpikir sama itu ya? Bener apa enggak itu ya? Ya udah deh, coba kita dengarkan lagi ya video dari mbaknya ini. Ya Allah, begitu berat cobaan dan rintangan Pak Prabowo. Ya Allah.
pendukung 02 kok agak lain gitu ya. Siapa yang diancam, siapa yang disupport, siapa yang didoain. Astaga. Orang yang diancam Pak Anies, yang didoain malah Prabowo. Pendukung 02 emang agak lain beneran deh. Ada-ada aja. Terus ada yang bilang tuh katanya, akun mah bisa bikin sendiri gitu, bikin ya, maksudnya akun bisa bikin palsu atas nama pendukung 02 gitu kan. Tapi itu cuman maksudnya drama gitu kan. Tapi pendukung 02 yang komentar kayak gitu lupa kali ya bahwa kubu lain itu pemikirannya nggak secetek itu ya, karena pasti mikir itu kena pasal UU ITE gitu loh ya. Orang pendukung 02 yang ngelakuin malah kubu lain yang dituduh. Tenang Pak Anies, saya dukung Anda, tenang. Buat pendukung 01 pokoknya sabar aja ya. Baguslah itu pendukung 02 udah diproses itu. Pendukung 02 ya Allah. Gimana ya itu? Jadi speechless. Yang diancam siapa? Yang didoain siapa? Aduh ya Allah, udah aja dah. Tuh lihat tuh sampai diketawain kan sama mbaknya. Nah ini video yang terakhir ya. Di video yang terakhir ini gue akan kasih lihat ke kalian semua betapa frustasinya pendukung 01 untuk menjelaskan kepada pendukung yang lain ya. Coba kita lihat langsung videonya. Jadi pendukung Pak Anies Baswedan itu berat, kamu nggak akan mampu. Ketika yang lain FYP hanya karena sound angin tidak berKTP, itu langsung di mana-mana videonya FYP. Dan pendukung Pak Anies harus menjelaskan apa itu angin yang tidak berKTP. Itu pun sulit untuk FYP. Bahkan yang nonton dan yang komen ya rata-rata pendukungnya Pak Anies juga. Itu ibaratnya begini, ada rakyat sedang demam, nanya ke Pak Prabowo, Pak saya masuk angin. Pak Prabowo bilang, udah beli tolak angin, minum tolak angin gitu kan. 2 jam kemudian dia sembuh. Tapi ada juga rakyat demam, nanya ke Pak Anies, Pak saya masuk angin. Itu Pak Anies malah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan masuk angin itu bukan dikarenakan angin, itu karena kan infeksi saluran pencernaan, saluran pernapasan, ataupun dikarenakan adalah infeksi dari virus dan bakteri dan lain sebagainya. Dia jelaskan secara etimologi identifikasi tentang masuk angin ini sesuai dengan gelar dia yang PhD doktor dari Amerika. Dan itu pun yang nanya masuk angin tadi harus nanyakan lagi ke pendukungnya Pak Anies, saya harus minum obat apa sih maksudnya Pak Anies. Ya begitulah kira-kira gambaran antara Prabowo dan Anies. Ini yang namanya senjata makan Tuhan. Kalian intimidasi para Pemda untuk mencabut izin kampanye Anies Baswedan. Nggak ngaruh. Gue bilang juga apa, capres gue ini cerdas. Kalau dia nggak boleh kampanye secara offline, yang dilakuin online susah banget kan sekarang era digital. Jelas bukan hilirisasi digital. Selama 4 tahun kuliah di bagian IT nggak ada hilirisasi digital, adanya digitalisasi. Memanfaatkan media untuk berkampanye. Kan yang pusing lu sendiri jadi kedebak-kedebuk ikut-ikutan live TikTok. 03 udah mulai deklarasi, Mahfud MD ini akun TikTok saya. Ganjar OTW live TikTok. Cuman gara-gara Anies Baswedan di TikTok berdiskusi sama pendukung-pendukungnya. Karena apa? Nggak dikasih kampanye offline. Gue bilang juga apa? Lu pusing-pusing bikin spanduk banyak-banyak. Lu pusing-pusing bikin banner banyak-banyak, ngotor-ngotorin jalanan. Banyak-banyakin tim sukses nutupin kesalahan sini, nutupin kesalahan sono. Elektabilitas surveinya ditinggi-tinggiin tapi kalah sama cuman live TikTok. Kan sayang-sayang duitnya, ya kan? Mendingan tuh duit dikasih fakir miskin, dibikin masjid kek, kan banyak itu duit. Sekarang kalau udah kayak gini siapa yang rugi? Lulu juga. Sekarang tinggal pas 02 nih yang belum live TikTok. Yang pertanyaan gua, kalau dia live TikTok nih,
Yang mau diobrolin apa anjing? Yang mau diobrolin apa? Diskusi apa? Toh yang lulusan S2 nanya tentang lowongan kerja susah aja nggak dijawab, malah disuruh buka usaha. Nggak ada jawabannya, malah disuruh usaha. Ini mau live-nya berdiskusi. Apa yang mau diskusiin? Yang ada komentar lu nggak dibaca sama dia. Makanya entong aneh-aneh, udah kelakuan netral aja, netral ngapa sih? Mah, Jokowi ke Bali, semua baliho dicopot, mah. Enggak, Tom. Kan Pak Jokowi bilang kalau balihonya itu dipindahin. Ya iya sih dipindahin. Dipindahin ke samping, tutup, simpan. Sama. Karena nggak bisa, Pak. Lu ke Bali nggak lihat baliho tuh nggak bisa. Emang kenapa? Ya kan ada kata Bali di baliho. Aduh. Nggak bisa dipisahin. Bener. Tapi feeling gua nih, mah ya. Pak Jokowi itu lagi rungkat dia, mah. Karena drama Pilpres. Kenapa? Dibilang dinasti politik, dibilang cawe-cawe. Makanya dia healing ke Bali. Mau ke pantai, lihat pasir putih, bukan rambut putih. Aduh, bosen dia. Ya lagian gue juga heran sama Pak Jokowi, Tom. Kenapa tuh? Ya lagian ngapain sih Pak Jokowi itu copot-copot baliho gitu? Daripada copot baliho, mending copot tuh wakil bapak. Iya, masih mending baliho kena angin ada gerak-geraknya. Lah wakil bapak nggak ada pergerakan juga. Terakhir juga Pak Jokowi ngomong tuh, Pak. Bilang apa? Bilang katanya di pemilu ini semuanya harus netral. Oke. TNI netral. Siap. Polri netral. Siap. ASN netral. Semuanya netral. Kecuali Bapak. Aduh, dua remaja ini ya kalau bikin jokes kena sekali, gak bahaya ta. Ya begitulah ya demokrasi kita saat ini. Makanya tuh ada isu sampai-sampai Pak Jokowi akan dimakjulkan tuh. Aduh, gimana ini? Oke teman-teman semua, jangan lupa berikan komentar kalian, kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.